Kemudian yang perlu juga diperhatikan adalah dari pola makan. Jadi kita bisa mengkonsumsi air itu dengan 8 gelas sehari, sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Metode yang diingat adalah metode 2-4-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Kalem semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan siap menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita lalui di tahun 1447 Hijriah. Ada banyak kegiatan yang dapat kita lakukan selain mungkin yang utama adalah melaksanakan ibadah, baik itu ibadah puasa, melaksanakan sholat tarawih, lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga. Mungkin ada hal-hal lain yang memang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah dengan pola makan. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa kita sebagai umat muslim itu sangat beruntung karena kita memiliki waktu 1 bulan penuh untuk mendetoks tubuh kita, membuang zat-zat yang kurang baik sehingga bisa secara alami kita lakukan. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah menjalankan diet detox ya, yang banyak beredar di luar sana. Tapi memang di situ memerlukan kedisiplinan dan juga ada kompensasi yang harus dibayarkan. Nah, di saat di bulan suci Ramadan ini kita tidak perlu mengeluarkan kompensasi tersebut karena secara alami pada saat kita berpuasa kita akan mengistirahatkan organ-organ pencernaan kita selama 12-13 jam. Itu untuk waktu yang berada di Indonesia. Mungkin yang di luar Indonesia ada yang lebih panjang, bahkan ada yang sampai 18 jam, ada juga yang mungkin lebih sedikit waktunya. Tapi kalau dirata-ratakan kita akan berpuasa itu sekitar 12-13 jam. Di situ mulai dari masuk makanan, masuk ke dalam kerongkongan, kemudian menuju ke lambung, ada usus kecil, usus besar, sampai pembuangan, itu akan beristirahat dan mempersiapkan sel-sel hormon dan lain-lain supaya lebih baik nanti setelah melewati bulan Ramadan. Mungkin sebagai contoh adalah pada saat kita minggu pertama berpuasa itu masih ada proses adaptasi. Jadi mungkin ada yang merasakan kembung, mual, sembelit, ya buang air tidak lancar atau sebaliknya. Namun di minggu kedua sampai ketiga itu biasanya tubuh sudah beradaptasi dengan baik sehingga rasanya lebih enak. Dan di minggu terakhir pada saat kita sudah bersih, zat-zat detox sudah keluar, yang tidak diperlukan sudah keluar, kita sudah nyaman berpuasa, tiba-tiba sudah selesai bulan Ramadannya. Nah itu yang mungkin kadang-kala orang terus merasa sedih gitu ya meninggalkan bulan suci Ramadan. Tapi memang dari sejak zaman Rasulullah kita mendapat kesempatan yang sangat baik ya sebagai umat muslim. Kemudian yang perlu juga diperhatikan adalah dari pola makan. Perlu diingat mengenai gizi seimbang yang sudah pernah kita bicarakan sebelumnya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan, mulai dari jumlah, jenis, dan kemudian jadwal. Jumlah itu adalah kalori yang harus kita dapat dalam sehari. Itu dihitung per individu. Mungkin kalau dirata-ratakan di Indonesia itu untuk dewasa wanita biasanya memerlukan 1.200 sampai 1.500 kalori dalam sehari. Sementara kalau yang pria itu sekitar 1.500 sampai 1.800. Ada juga yang sampai 2.000 kalori sebetulnya yang diperlukan. Nah, bagaimana membaginya? Membaginya pada saat bukan bulan Ramadan itu adalah dengan 3 kali porsi besar dan 2 porsi camilan. Namun pada saat di bulan puasa kita akan membaginya menjadi 2 kali porsi besar pada saat sahur dan berbuka. Kemudian camilannya ada orang yang pada saat berbuka puasa azan maghrib itu sebagai camilan kecil, atau ada juga yang menambahkan mungkin setelah sholat tarawih. Itu sangat bergantung pada individu masing-masing. Mengenai jumlah jenisnya
tidak berubah jenisnya, seperti tumpeng gizi seimbang. Rekomendasi dari Kemenkes bahwa kita harus mengkonsumsi beraneka ragam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani, nabati, kemudian vitamin dan mineral yang banyak pada sayur dan buah, dan jangan lupakan juga air. Nah, air di sini untuk mencegah dehidrasi, ya. Jadi kita bisa mengkonsumsi air itu dengan 8 gelas sehari, sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Metode yang diingat adalah metode 2-4-2. Jadi 2 pada saat sahur, kemudian 4 di malam hari, dan 2 lagi pada saat berbuka. Ya, jadi kalau sebagai contoh kita sahur minum 2, nanti buka minum 2, kemudian pada saat malam hari itu sebelum dan sesudah sholat tarawih, sebelum tidur kita ada 4 gelas, dan yang terakhir adalah saat sahur. Jadi harus dapat 2-4-2 dalam satu hari, karena di siang hari kita tidak bisa minum. Ya, itu mengenai cairan. Kalau untuk yang porsi makannya di dalam isi piringku itu, mungkin kita akan bertemu lagi di video yang kedua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.